Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Ya, Gerindra menyebut pemirsa ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Di Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Ya, isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Pemirsa, Ketua MPR RI mengaku belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ahmad Muzani mengatakan Sekjen MPR RI belum melaporkan pada dirinya akan adanya surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sekjen Partai Gerindra ini juga tak mengetahui adanya komunikasi antar pimpinan DPR RI, DPD RI, dan MPR RI perihal adanya surat tersebut. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Sebelumnya menurut Jokowi tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden dari tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain pimpinan MPR, pimpinan DPR juga belum terima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada
hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, baru masuk masa sidang surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat sekarang? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sebelum sidang dimulai, pemirsa, Hasto menyapa sejumlah kader PDIP yang hadir, Jarod Saiful Hidayat dan Ganjar Pranowo. Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zazki di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat siang Syahreza, bagaimana jalannya sidang pemeriksaan terdakwa Hasto Kristianto? Ya, Togi, Ayah, dan juga pemirsa selamat pagi. Bahwasanya sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto baru saja menguak keterangan soal kedudukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga masih memberikan keterangan soal keterlibatan asistennya Saiful Bahri dalam dugaan kasus suap terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Dan memang hingga saat ini baru beberapa topik saja, Togi, Ayah, yang baru saja disampaikan oleh Hasto Kristianto, namun bisa dipastikan bahwasanya tadi Hasto datang pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, dan memang sidang dimulai pada pukul 9.40, dan sebelum sidang dimulai tadi Hasto tampak menyapa beberapa anggota politisi PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Ganjar Pranowo hingga Jarod Saiful Hidayat sebelum menjalani persidangannya sebagai terdakwa pada hari ini. Dan sebelum persidangan juga, Togi, Ayah, bahwasanya kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan bahwasanya hingga sidang ke-17 ini tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan pihak terdakwa alias Hasto Kristianto, dan juga disebut bahwasanya keterangan para saksi kunci yang dihadirkan oleh JPU KPK atau Jaksa Penuntut Umum KPK ini tidak serta-merta membuktikan Hasto tidak terlibat dalam dakwaannya, dan untuk itu pihaknya juga menyebutkan berdasarkan fakta tersebut Hasto layak dibebaskan dari seluruh tuntutan. Namun terlepas dari itu, pemirsa, hari ini fokusnya adalah pemeriksaan terdakwa, dan memang pada pekan lalu juga sudah dilakukan persidangan untuk memeriksa saksi ahli dan juga saksi fakta begitu. Dan perlu diketahui juga, Togi, Ayah, dan juga pemirsa, bahwasanya Hasto didakwa atas kasus dugaan suap pergantian antara waktu untuk anggota DPR Harun Masiku, dan juga diduga melakukan penyuapan terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah, dan ini dilakukan melalui Saiful Bahri dan juga beberapa asisten mereka begitu. Dan kami masih menunggu, Togi, Ayah, apakah nanti ada keterangan menarik dari pihak Hasto terkait dakwaannya. Namun bisa dipastikan sidang masih berlangsung sejak dimulai tadi pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Togi, Ayah. Baik, terima kasih Syahreza Zazki melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.